Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam mahasiswa, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan Islam dan ilmu pengetahuan. Izin share izin saya share slide terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas mengenai pentingnya kita mempelajari iptek ya. Mempelajari dan mengembangkan iptek ya. Nah, di dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan, kita tetap konsisten menggunakan konsep ilmu yang kita pelajari di awal, Bapak dan Ibu semuanya, yakni tentang fardu ain dan fardu kifayah. Mengenai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi, Bapak dan Ibu, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ilmu di dalam Islam itu dibagi menjadi dua ya, fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, fardu ain adalah ilmu agama yang dipelajari untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya menjadi Abdullah, dalam kebutuhannya menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah sehingga bersifat wajib bagi individu. Semuanya, semua manusia berislam maka dia wajib belajar agama yang dimana ilmunya itu diamalkan setiap hari. Mulai dari pemahaman yang bisa dari akidah atau tentang eh, teknis ibadah biasa disebut dengan fikih itu nggih. Fikih itu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beribadah ya, teknis. Akidah tentang bagaimana kita memahami kehidupan kita, keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bersikap setiap hari misalnya tentang rizki misalnya kita harus selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sangat terasa bagi rekan-rekan yang punya usaha misalnya. Setiap hari hasilnya berbeda. Di situ ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk belajar ilmu agama yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari itu. Itu disebut dengan fardu ain, fardu ain. Nah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam konteks kita di sini adalah ilmu dunia yang memberikan manfaat. Dalam dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu fardu kifayah adalah ilmu keprodian kita. Kita bisa eh, mengarahkan apa atau apa ini namanya memberikan keterangan kalau kita kontekstual ya, konteksnya adalah eh, pengembangan ilmu pengetahuan di salah satu prodi yakni ilmu komunikasi, maka fardu kifayah adalah ilmu komunikasi itu adalah fardu kifayah kita. Dan keduanya, fardu ain dan fardu kifayah ini adalah ilmu yang harus kita pelajari dan saling terkait dan semuanya untuk akhirat ya. Semuanya untuk akhirat. Jadi tidak ada pemisahan ilmu, misalnya ilmu komunikasi itu ilmu dunia itu tidak penting, tidak memberikan manfaat kepada akhirat itu. Nggak usah kita belajar ilmu matematika atau ilmu fisika dan lain sebagainya. Karena beberapa pendapat pendakwah itu seperti itu. Dulu saya pernah mendapatkan eh,
apa ini namanya konsep seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya. Setelah belajar-belajar lagi, oh ternyata sebenarnya para ulama membaginya fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ada yang mengkampanyekan bahwa gak usahlah kita belajar ilmu-ilmu yang eh, ilmu-ilmu umum itulah itu nggak penting. Yang penting itu cuma ilmu agama. Nah di sini adalah ternyata dia termasuk orang-orang yang paradigmanya adalah memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian ilmu dunia itu tidak penting dan yang penting adalah agama. Ya ini berdampak kepada siswa atau mahasiswa ataupun santri itu tidak punya greget ya untuk mengembangkan iptek ya. Padahal kita hidup sekarang ini banyak sekali ya sains dan ilmu teknologi ini kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini pun juga setiap hari dia memakai iptek ya. Dia melarang kita belajar ilmu-ilmu yang bisa mengembangkan iptek, tapi setiap hari dia memakai iptek ya. Ini kan jadi sebuah hal yang keanehan kan. Ya sebenarnya konsepnya yang fardu ain dan fardu kifayah. Kita bisa belajar ilmu dunia, tapi ilmu dunia itu ketika kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Kita mengembangkan ilmu komunikasi, ya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa. Nah, di sini nanti akan nah di dalam kuliah ini saya akan menjelaskan tentang itu. Ya. Di sini ada saya berikan contoh kepada Ibu semuanya sebelum kita kembali ke ilmu komunikasi. Ini contoh ilmu pertanian. Dari apa yang pernah saya pelajari juga karena dulu saya belajar ilmu pertanian. Pertama, secara pendekatan praktisnya, ilmu pertanian itu kita bisa artikan sebagai salah satu artinya ya. Salah satu artinya adalah as business, agriculture as a business. Jadi pertanian adalah sebuah kegiatan ekonomi atau bisnis. Maka dari itu kita sebagai seorang yang ingin ya ingin mengembangkan ilmu pertanian atau menjadi petani, maka kita harus belajar ilmu bisnis dari Islam. Itu fardu ain kita. Belajar ilmu muamalah, syariat Islam yang berkaitan langsung dengan pertanian. Apa itu syariat Islam yang berkaitan langsung dengan ilmu-ilmu ekonomi itu dia. Jual beli dan sebagainya itu penting. Terus ada lagi konsep-konsep halal dan haram itu jelas ya kita tidak boleh berdagang ataupun menanam tanaman yang diharamkan gitu ya. Kemudian, nah di sini yang zakat pertanian ini yang saya maksud ilmu-ilmu yang ilmu agama yang ternyata berkaitan langsung dengan ilmu pertanian, praktik pertanian ya. Ilmu agama yang berkaitan langsung dengan praktik pertanian itu ada zakat pertanian. Seorang petani itu harus belajar fardu ainnya adalah zakat pertanian. Fikih zakat pertanian itu ada yang kena apa ini namanya, yang pakai air hujan berapa persen, yang tidak pakai air hujan berapa persen itu ada. Ya, ini adalah fardu ain dari eh, kita sebagai seorang petani atau orang yang ingin mengembangkan ilmu pertanian. Karena ketika kita melihat dari pengalaman saya melihat para doktor ataupun profesor sekarang ini di kampus-kampus itu eh, dia ahli pertanian, tapi kalau ditanya syariah Islam yang berkaitan pertanian apa itu nggak paham, nggak tahu. Ini adalah hasil dari kurikulum sekuler ya. Seharusnya dia karena dia itu seorang Muslim, kalau dia menjadi profesor di bidang pertanian, dia kan Muslim ya, harusnya dia ilmu agamanya dia harusnya tahu ya zakat pertanian itu gimana. Gitu. Harusnya kan seperti itu. Karena dia tidak nggak ngeh ya, tidak tahu dengan konsep itu ya jadinya apa ini namanya dia walaupun profesor pertanian tapi padahal walaupun dia seorang Muslim dan jadi profesor di bidang pertanian dia tetap tidak paham apa yang disebut dengan zakat pertanian itu ya. Dan di dalam hukum muamalah itu banyak ya ada hukum jual jual beli
sewa menyewa ya, dan konsep-konsep yang lainnya. Konsep apa ini namanya Ihyaul Mawat misalnya menghidupkan lahan yang mati gitu ya. Itu ada. Itu yang dilakukan oleh para sahabat juga, para khalifah setelah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tempuk kepemimpinan itu diteruskan oleh para sahabat dan para khalifah selanjutnya. Itu salah satu proyek yang dilakukan oleh para sahabat dan khalifah-khalifah yang menggantikan Rasulullah itu memikirkan kesejahteraan umat. Salah satunya adalah menghidupkan pertanian-pertanian, menghidup Ihya Mawat itu diterapkan. Nah, ketika kita tahu seperti ini, ketika kita melihat lahan kosong yang tidak ada yang menggarapnya, kemudian kita niatkan saya menggarap ini untuk eh, mengikuti jejak para sahabat dan orang-orang soleh itu jadi ibadah ya. Luar biasa. Ini efek dari kita belajar agama yang berkaitan langsung dengan ilmu ilmu pertanian. Akidah kita kuat, saya mau bertani nih di sekitar lahan kita misalnya. Sekitar di samping rumah ada lahan nyambah kita ya. Kalau di desa kan banyak seperti itu ya. Saya jadi ingat di lahan dekat rumah saya di dekat mbah saya itu, di orang tua saya masih ada lahan-lahan yang itu kalau di ditanemin bisa produktif gitu ya, bisa menghasilkan. Nah, kita kita melakukan aktivitas itu, saya niatkan ini adalah salah satu menjalankan contoh para sahabat dan orang-orang soleh zaman dahulu menghidupkan eh, tanah yang mati gitu ya. Itu bisa jadi ibadah. Meskipun sebenarnya proyeknya para sahabat ya besar, maksudnya dia memikirkan negara ya, karena ketika lahan itu ditanami, maka ekonomi akan bergerak kan gitu. Ekonomi bergerak, masyarakatnya bisa naik juga, kesejahteraan bisa naik, dan pendapatan negaranya juga naik kan gitu. Nah ini salah satu ketika kita belajar syariat Islam, tapi diiringi dengan keilmuan fardu kifayah ini kalau ini pertanian ya, pertanian. Jadi kita ada insight yang hal-hal praktik yang itu bisa bernilai ibadah dan dasarnya jelas di syariat Islam ada gitu. Itu yang berkaitan dengan praktek ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan paradigmatik. Maksudnya adalah pemahaman yang akan menghasilkan cara kita, cara keberpikiran kita yang konseptual gitu. Jadi kalau saya dulu belajar ilmu pertanian, sains pertanian itu berkaitan dengan bagaimana menghasilkan tanaman ya, bagaimana mempelajari tanaman itu bisa tumbuh dengan di, di dibedah dengan ilmu fisika, kimia dan biologi gitu ya. Ada kesuburan tanah, ada cuaca, agroklimatologi dan sebagainya. Di situ Bapak dan Ibu, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, di dalam ilmu akidah, akidah Islam itu ini ilmu yang berkaitan paradigma ini sudah masuk ke konseptual pemikiran. Jadi bahasanya itu kausalitas Bapak dan Ibu. Hukum sebab dan akibat. Dan memang ini kajiannya kajian yang berat ya berkaitan dengan eh, filosofi adanya Tuhan, kenapa ada Tuhan dan alam. Wah, ini dibahas oleh Imam Ghazali di dalam Tahwad al-Falasifah itu ya. Di ini di ilmu kalam sih ya, di ilmu kalam bagaimana eh, eh, konsep penciptaan, kausalitas sebab dan akibat. Nah, di sini Bapak dan Ibu konsep kausalitas. Sederhananya bagi kita orang awam yang tidak belajar fokus kepada ilmu kalam ya, Bapak. Sebab dan akibat secara paradigma Islam, secara Islami kita senantiasa mengaitkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta ya. Pencipta dan alam ini adalah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab akibat di alam ini itu ada Allah di situ. Dia Allah lah yang mengatur itu. Jadi sunatullah gitu. Adanya apa itu namanya. Maka dari itu eh,
Ini harus ini menjadi sebuah cara keberpikiran kita ketika kita terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan dalam bertani itu ya. Itu jadi misalnya ya, misalnya ada pH tanah, ada cuaca, ada sinar matahari, hujan, tanah, angin dan sebagainya. Itu kita tidak bisa mengaturnya, Bapak. Mungkin mungkin di sini kalau yang pernah bertani ya paham ya. Kita sudah memberikan pupuk sekian gitu ya. Katanya nanti hasilnya sekian. Tapi qadarullah sinar mataharinya kurang. Qadarullah misalnya pas kita masa-masa produktif, generatif itu ya, misalnya pas lagi di sawah, sebenarnya hasilnya bisa 10 ton gitu ya. Tapi pas mau panen itu ternyata malah hujan terus. Hujan mendung, jadi padinya tidak kena panas. Akhirnya apa? Akhirnya hasilnya turun. Ya kan. Manusia hanya bisa berikhtiar ya, berikhtiar. Alam ini itu luar biasa ya, tidak bisa 100% dikendalikan. Walaupun di ilmu barat, ilmu teknologi barat yang sangat maju itu ada greenhouse yang super canggih dengan teknologi AI dan juga Internet of Thing itu ya, IoT itu ya, itu bisa ada apa ini namanya, ada teknologi yang bisa mengatur berbagai unsur yang dibutuhkan tanaman untuk hidup. Masuk pH bisa, cuaca di greenhouse itu kan ada anginnya, ada kipasnya. Ini sinar matahari bisa diganti lampu, hujan tidak ada hujan kalau di greenhouse ya ditutupi ya. Nanti pengairannya bisa di setting sedemikian rupa dan sebagainya. Tetap di situ tanaman itu tumbuh karena sunatullah. Jadi mesti ada sesuatu yang 100% tidak bisa diatur. Kalau di rumus perhitungan di secara kuantitatif ya. Jadi dalam riset itu ada rumus-rumus ya. Itu ada galat namanya. Galat itu error sesuatu yang jadi hasil dari perhitungan secara saintifik itu ada galatnya, ada errornya. Itu adalah jadi kesimpulan dari rumus-rumus yang dipakai hanyalah sebuah apa ini namanya? Kemungkinan seperti ini gitu ya. Kemungkinan seperti ini. Nah, itu di situ ada apa? Ada Allah Subhanahu wa taala, ada alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, secara paradigmatik, aktivitas bertani itu membantu kita lebih bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena secara empiris kita bertemu dengan unsur-unsur yang banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quran berbicara mengenai matahari gitu ya. Kita di tanah, di lahan kita bisa melihat matahari gitu. Dan Al-Quran menyebutkan bagaimana apa itu namanya tanaman itu bisa tumbuh. Kita kalau terjun ke lapangan dan kalau kita hafal Al-Quran dan tahu maknanya gitu, oh Masya Allah ya ini biasanya amsal ya Al-Quran memakai tanaman untuk permisalan-permisalan ya, permisalan. Nah, itu kita bisa melihatnya langsung di lahan. Jadi kita langsung ke lahan pertanian. Kalau kita tahu Al-Quran dan tahu maknanya, oh ini permisalan-permisalan yang dimaksudkan oleh Al-Quran nih. Ya, kita bisa tahu ya. Jadi malah kita bisa lebih memahami Al-Quran ketika kita terjun ke lapangan ya. Bertemu tanda-tanda atau ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu Bapak dan Ibu contoh ya bagaimana kita eh, membahas fardu ain dan fardu kifayah, ilmu agama kita dan ilmu keprodian kita itu kira-kira ada hubungannya tidak gitu ya. Ini sudah saya berikan tugas kepada mahasiswa. Saya coba stop share dulu. Saya pernah di kelas apa ini namanya di kelas reguler memberikan tugas kepada mahasiswa ilmu komunikasi dan akuntansi untuk
coba merenungi dari ilmu prodi kalian ini bagaimana secara praktiknya ilmu agama apa yang berkaitan langsung dengan ilmu komunikasi dan akuntansi itu menarik ya. Sepertinya mahasiswa ya mas apa itu namanya mencari di internet sih ya, tapi tetap ternyata ada ya hasil-hasilnya ada dan bagus kita bahas bersama-sama di kelas itu. Kemungkinan kebanyakan nyari di internet sih ya. Masih sedikit yang benar-benar merenungi dan mentadaburi. Baik, mungkin itu ya materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, silahkan Mas. Ini saya share hasil dari tugas mahasiswa ya. Ini saya tampilkan. Eh, ya baik Pak. Sudah terlihat. Apakah ada suaranya Pak? Ya sudah Mas, silahkan sambil sambil bertanya. Mohon, Oke baik. monggo. Oke, sebentar Pak. Oh ya ini baru nggak ternyata cuman 4 orang aja Pak di sini. Ya tidak apa-apa ya. Oke, Nanti serasa saya private. saya rekam, saya upload ya. Nanti kalau ada yang mau nyusul bisa didengarkan di YouTube ya. Oke baik. Oke. Jadi dari materi kita hari ini Pak. Jadi ini itu sangat relate sekali ya sama kerjaan saya. Khususnya itu Hmm, di kebun. Saya kan juga ada kebun ya Pak di Tawangmangu itu namanya Strawdies Garden. Mungkin kalau Bapak pernah begitu. lihat di TikTok ataupun di berandanya Bapak di internet gitu. Nah, jadi setiap pagi itu, Pak, di Strawdies Garden, kayak gimana ya, Kak? Istilahnya itu bertani itu kalau bagi saya itu bukan sekedar urusan dunia. Karena istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggris, farming is a reflection of life gitu, Pak. Jadi Hmm. ketika hasil panen itu menurun secara drastis gitu kayak di kebun misalnya kalau pas misal bulan-bulan ini kan emang cuaca itu kan juga sangat berpengaruh ya sama produktivitas dalam pembuahan di buah stroberi kayak seakan-akan tuh saya tuh kayak sempat terlintas godaan mencari jalan pintas lewat hal-hal yang kayak apa ya istilahnya itu kayak agak agak gimana ya agak kita tuh istilahnya tuh kayak suuzon sama tetangga ya karena di sini ada beberapa tetangga itu yang memiliki isu-isu seperti kayak pesugihan-pesugihan seperti itu. Akan tapi kayak saya sendiri itu merenungi ya kayak istilahnya itu bahwa merenungi bahwa memahami akidah, tauhid dan hukum halal haram adalah bagian dari fardu ain bagi setiap kita yang memiliki agama muslim gitu. Nah, setelah berusaha ikhlas dan meyakini kalau misal Allah itu memiliki sifat ar-Razzaq ataupun memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan kita ingat kalau misal di dalam surah Al-Baqarah itu kayak ada ayat ya yang bunyinya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang artinya itu kayak setiap hamba itu mesti Allah itu memberikan ujian kepada hambanya itu tidak bakal kayak melampaui batas atau sesuai kemampuan hambanya gitu. Nah dari situ kayak istilahnya itu keadaannya itu perlahan kembali ke norma dan di sini tuh saya tuh juga kayak paham ya kalau misal ilmu agama yang saya pelajari itu nggak berhenti cuman kayak misal scrolling TikTok terus habis itu muncul di For You page ataupun FYP gitu ataupun kalau kita apa tuh namanya istilahnya itu kayak belajar ilmu agama itu secara fikih ya. Kalau ada pertemuan di masjid ataupun di kampus saja. Tapi emang bener-bener hidup itu kayak di tengah ladang gitu. Kayak paradigma ini tuh kayak istilahnya itu membuat pertanian itu menjadi ladang penguatan iman, bukan sekedar sumber penghasilan. Jadi kalau untuk pertanyaan sendiri ya Pak, em, kalau untuk keterkaitan antara fenomena alam dengan dalam pertanian dan penguatan konsep tauhid dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa ya? Kayak mengapa kalau misal ilmu fardu ain seperti akidah, fikih, muamalah dan halal haram itu sangat penting dikuasai oleh seorang petani dalam pengolahan usahanya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas. Tapi bisa diulangi pertanyaan tadi Mas. Pertanyaan yang terakhir. Oh, oh ya, oke. Eh, Maksudnya gimana? Apa itu namanya? Pengaruhnya bagaimana pentingnya atau Kayak mengapa? istilahnya tuh mengapa ilmu fardu ain Oh, itu mengapa? Ya. eh, seperti akidah, fikih, muamalah dan halal haram itu sangat penting dikuasai bagi kita seorang petani dalam mengelola usaha gitu. Tanya mengapa ya tadi? Iya betul. Mengapa seorang petani penting? Benar ya, mengapa seorang petani? Petaninya Eh, ya? Mungkin boleh saya typing saja, Pak. Oh iya, silakan. Coba pertanyaan mengapa? Mengapa cukup berat ya pertanyaan mengapa ya. Yang mengapa petaninya atau akidahnya? Jadi bahas pertanian ya ini tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Dengarkan semua yang hadir. Mengapa ilmu fardu ain seperti itu penting oleh petani? Karena seorang petani itu adalah seorang muslim. Saya balik logika aja ini ya. Baik. Tapi ini ya, apa itu namanya? Ya itu satu pertanyaan, satu jawaban karena petani itu adalah seorang muslim ya. Seorang muslim sehingga dia harus belajar fardu ain kan ya, fardu ain akidah fikih muamalah dan harus harus sebagainya. Kemudian eh, petani itu mungkin ya ini bisa menjadi sebuah apa itu namanya eh, saya sudah menulis paper mengenai paradigma pembangunan pertanian dari perspektif Islam. Mungkin Mas bisa searching itu nanti keluar tulisan-tulisan saya mengenai itu. Saya juga menulis pertanian Islam, konsep dan paradigma itu juga ada di kontes menulis ilmiah dan alhamdulillah masuk ke 20 besar ya Masya Allah. di di IPB di Pasca Sarjana IPB. Oke. Dan ilmiah yang ada paper-paper yang saya sampaikan di Jogja di teman-teman eh, di Masjid Syuhada ada papernya saya upload juga. Jadi di situ saya mengkonsepkan pertanian dari perspektif Islam tuh seperti apa gitu. Nah, yang saya temukan eh, mungkin ya mungkin ini bisa menjadi eh, apa itu namanya gambaran pemahaman untuk Mas Aditya ya, Mas Aditya tentang pertanyaannya ya. Jadi petani itu kalau dalam Islam bahasa Arabnya apa ini? Kalau dari Mas Aditya tahunya apa? Petani bahasa Arabnya apa? Petani. Kalau dalam Bahasa bahasa Inggris farmer ya. ba- eh, ba- kita belajar melihat dunia dari perspektif Islam dan Islam itu punya bahasa Arab. Al-Quran Ah, adalah bahasa Arab. Jadi falahun. dari dari konsep itu dibahasakan Arab nanti kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana Quran, bagaimana hadis dan para ulama menjelaskan tentang terminologi itu, terminologi petani yang pertama, yang kedua adalah terminologi pertanian itu sendiri. Yang ketiga itu saya membahas terminologi pembangunan karena paper saya mengenai pembangunan pertanian, development dalam Islam itu apa gitu. Tagoyur ada apa itu namanya? Banyak sih sebenarnya istilah pembangunan dalam bahasa Arab itu ada banyak, tapi yang mostly yang paling cocok untuk
apa ini namanya, untuk pembangunan ini adalah islah. Justru malah islah, memperbaiki. Udah ketemu belum nih kalau falah ya? Falahun tadi ya? Betul Pak, falahun. Falahun. Apa itu namanya? Lamnya double ya. Eh, Falahun. saya tulis Falahun. Arabnya mungkin Pak. Falahun. Ya, Falahun. Bentar saya typing. ya maksudnya saya perjelas bahwa lamnya double. Falah. Ya, lamnya tasdid ya. Falah. Karena kalau kalau lamnya nggak tasdid itu nanti jadi falah, kemenangan. Hmm. Nah, ini nanti nanti hubungannya jadi di dalam bahasa Arab itu petani itu falahun, falah. Teman Falah. saya buat SD Mas Burhan itu buat SD Baitul Falah, rumah petani falah. Tapi ya itu dari akar kata fa, lam dan hak ya. Fa, lam dan hak itu membentuk kata falah lagi. Falah. Lamnya yang tidak tasdid jadinya jadi falah, kemenangan gitu. Petani falah, kemenangan falah. Hmm. Hayya 'alal falah gitu ya. Ini juga saya di internet sudah mulai banyak yang itu ya, yang para konten kreator dan ini ada yang buat apa itu, eh, saya lupa medianya ya. Ada webinar-webinar yang jelaskan ini kemarin itu ada tentang mengaitkan falah dengan falah gitu ya. Tapi saya Falah. sudah menulis itu sejak tahun 2018. Di Hmm. paper-paper saya sudah saya konsepkan di 18 itu. Itu di Al, Google Scholar Pak. ada, cari saja itu. Oh ya baik, nanti saya cari. Falah, falah. Jadi petani itu nyambung dengan konsep kemenangan di dalam Islam. Nah, ketika kita coba merenungi dan mempelajari ini, oh mungkin ya maksudnya karena petani itu tadi dalam praktiknya juga dia bisa menguatkan keimanan ketika petani itu mempelajari agama, dia kemenangan dunia akhirat ya. Pasti dia menjadi orang yang soleh karena dia punya akidah yang benar gitu. Oh, jadi seorang petani bagaimana dia bisa menuju falah? Dia harus belajar ilmu agama, kan gitu. Belajar fardu ain, akidah, fikih, muamalah dan halal haram dan sebagainya itu. Jadi petani dari perspektif Islam itu falah, orang yang dekat dengan kemenangan kalau dia punya akidah yang benar gitu. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan al-falah sayyidul bilad. Dia adalah sayyid dari sebuah negeri. Jadi petani itu sebenarnya dianggap sebagai pemilik negeri, sayyid gitu ya. Nah, terus pertanian itu sendiri itu al-filahah. Al-filahah, pertanian dalam artian luas. Di pertanian itu dalam bahasa Arab saya menemukan ada dua makna dan ini juga ada di dalam ilmu pertanian, ada dua makna. Makna sempit dan makna luas. Makna sempitnya ya bertani itu bercocok tanam. Bahasa Hmm. Arabnya az-zira'ah. Zero ah. Pertanian dalam arti luas adalah al-falah, al-filahah, al-filahah. Ini Ibnu Al-Awam nulis kitab Al-Filahah. Pernah dengar nggak, Mas? Kitab Al-Filahah ditulis oleh Ibnu Al-Awam. Belum pernah Pak. Itu kitab pertanian yang di abad pertengahan yang terkenal Al-Awam ya, Al-Filah. Memakai kata Al-Filahah. Ya. Al-Filahah, petani Al-Falah, kemenangan, falah. Hmm. Semua itu, konsep itu, konsep makna-makna ini bisa tercapai kalau dia memiliki akidah yang benar ya. Memiliki akidah yang benar. Dia, dia dekat dengan kemenangan. Itu ya Mas. Mungkin itu bisa dicari ya. Oh ya baik Dan Pak. tapi ini malah jadi bahas pertanian ya ini, ya. Nah, ini yang sudah terjawab belum ini? Kita lanjut ke ilmu komunikasi nih.
Dapat Sebentar. ilmu baru tentang alfilah. Jadi, Benar. jadi kayak saya merasa ini masih belum selesai sih. Saya pengen menerbitkan buku itu. Dari berbagai tulisan-tulisan saya itu mau saya terbitkan, tapi masih belum mantap ya, belum diberi kemudahan untuk menerbitkan nih. Harus Jadi kayak cepatnya, Pak. kayak ya kita jadi kayak mengislamkan makna pertanian gitu ya. Mhm. Seputar itu ya salah satu isinya seperti itu. Kita mempelajari ilmu pertanian dari bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu maknanya ke bisnis semua. Nis. Atau malah petani itu ada singkatannya apa itu? Saya lupa ya. Petani negeri-negeri apa gitu. Ya kan nggak sampai ke makna falah dan alfilah kan kalau kalau kita nggak belajar tadi konsep tadi. Belajar kalau bahasa Inggris malah bisnis ya, agribisnis, agriculture, culture budaya, dan Agroteknologi, teknik ya, culture dan farm itu maknanya ke industri industri, ya betul. itu on farm dan sebagainya. Nah, ilmu ilmu prodi ilmu pertanian itu impor semua dari barat gitu. Textbook itu saya teliti ke barat semua. Tapi itu mengadaptasi Islam semua, Pak. Kayak istilahnya kalau misal kita melihat dalam perspektif kesehatan, misal Ibnu Sina dulu kan untuk itu ya, kayak tokoh Muslim yang menemukan kayak kedokteran gitu. Tapi sama orang Barat itu kayak diadaptasi menjadi Avicenna. Betul sekali itu. Ya, Dan kemungkinan sekarang besar sekarang sudah dikuasai barat dengan pandangan dunia mereka ya. dunia mereka. sampai Terus sampai ke kita dengan bentuk yang seperti itu gitu. Kita kayak kehilangan kan gitu ya. Jadi salah Mhm. satu misi dakwahnya untuk mengkonseptualisasikan tuh, tuh kalau di kitabnya itu kitab Al-Awam itu pertanian itu dijelaskan teknis sih sebenarnya. Yes, oke. Teknis juga cuma yang bisa kita ambil konsepnya kan itu. Oke, ya itu pertanian ya. Baik, Nah, ini ilmu komunikasi kemarin saya melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian ya cukup antusias ya ini menjawabnya. Ilmu komunikasi banyak, yang pertama adab sih ya. Dan banyak itu membahasnya mengenai adab, bahwa Islam mengajarkan adab berkomunikasi gitu kan. Jadi kita harus belajar adab-adab berkomunikasi. Terus yang kedua, ilmu komunikasi dekat dengan dakwah. dakwah. Dakwah apa itu, penyebaran ilmu dan sebagainya gitu. Teman-teman banyak yang membahas di situ. Terus nah ini ada yang masuk ke konseptual itu, ada yang poin yang bisa dilanjutkan menjadi konseptual itu adalah komunikasi adalah salah satu eh, apa ini namanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya gitu. Jadi dan bagaimana manusia itu terhubung dengan Allah, yakni dengan komunikasi ya. Komunikasinya adalah dengan beribadah ya, beribadah, doa itu kan disebut komunikasi ya. Mhm. Berinteraksi dengan Quran itu komunikasi. Nah, itu menarik ya. Nah, itu bisa kalian nih, kalian yang punya eh, apa ini namanya, otoritas ya. Kalian punya otoritas sebagai seorang ahli komunikasi ya, terus menjelaskan itu ke umat ya, kalau kalian mau menjadi dai yang apa itu namanya? Dai yang mengkonseptualisasikan ilmu komunikasi dari perspektif Islam. Ini kebanyakan etika sih ya, etika adab, bicara, tabayun, menjaga lisan, Tabayun. menjaga privasi, gitu. Kejujuran dalam komunikasi. Dia yang menyebutkan ilmu komunikasi adalah cabang ilmu dakwah. Nah ini kemarin ya. Komunikasi dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan wujud kasih sayang Allah
doa atau zikir atau sholat ya. Iya. Nah, banyak ya, jawabannya banyak. Waduh. Memang ada yang menulis sendiri, tapi kebanyakan memang mencari referensi di internet kemudian baru ditulis oleh mahasiswa. Jadi memang goalnya adalah kita mencoba ya mempelajari ilmu apa yang berkaitan langsung dengan keprofesian kita di bidangnya masing-masing, gitu ya, di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Insya Allah sudah nyambung ya, mungkin Bapak dan Ibu punya insight baru untuk mengembangkan ilmu apa itu namanya, ilmu komunikasi dan mengenal lebih dalam ilmu komunikasi dan mencintainya. Gitu ya. Kemudian bisa bisa menggunakan ilmu itu sebagai ilmu komunikasi itu sebagai salah satu sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Benar. Sudah cukup ya insya Allah. Udah cukup, Pak. Alhamdulillah nanti saya share kalau sudah mendekati UAS ya materinya. Tuh UTS-nya mohon maaf kemarin baru mengirim ya minggu-minggu kemarin. Nanti yang penting pas UAS itu UTS dan UAS dikerjakan ya Bapak dan Ibu semuanya. Batas Yap. waktunya sampai UAS ya. Jadi nanti dikumpulkan kemudian di eh, waktunya sampai UAS tidak apa-apa insya Allah. Baik, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya lupa. Saya HP saya mana itu? Saya foto dulu yang hadir ya. Apa Baik, Pak. untuk Oh, presensi ya. baik, Pak. Saya ada pertanyaan, Pak. Oh iya, apa Mas? Baik, jadi untuk submissionnya, Pak. Untuk submitnya nanti dikirim ke email atau nanti direct message aja? Direct message ke Bapak Mas. Ini yang Oke. ilmu komunikasi nggak terlalu banyak ya. Langsung. Oh ya, baik. Karena mahasiswanya tidak banyak. Bisa langsung di WA ya Bapak dan Ibu. Baik, Kalau Pak. mahasiswanya banyak saya kan bingung tak suruh kirim ke email. Baik, baik mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.